Film diawali dengan seorang pria bernama Matthew mampir ke agen tiket untuk memesan sebuah tiket kereta menuju ke Paris, namun sayangnya untuk hari ini tiket sudah full, jadi dia harus memilih untuk pergi pada keesokan harinya. Setelah itu dia pun kembali ke rumahnya dan dari sini kita tahu bahwa Matthew adalah seorang pria yang sangat kaya. Karena rumahnya yang luas dan juga mewah banget, di dalam rumah itu kepala pelayannya yang bernama Martin melaporkan bahwa Conchita baru saja pergi meninggalkan rumah. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan Martin kepala pelayan yang menemukan beberapa kejanggalan di mana ada bantal dengan tetesan darah, tetapi Matthew meyakinkannya bahwa itu berasal dari mimisan belaka. Kemudian dia menemukan sepasang sepatu yang menunjukkan bahwa Conchita dia pergi tanpa alas kaki dan menurut Martin itu menunjukkan bahwa dia ketakutan dan langsung pergi secara mendadak, dan setelah menyelidiki seisi ruangan di sini Matthew lalu memerintahkan Martin untuk membakar semuanya. Besok harinya Matthew dan Martin pergi ke stasiun kereta dengan menggunakan mobil, tapi di tengah perjalanan mereka terkejut ketika melihat mobil di depan mereka secara tiba-tiba meledak. Matthew dan Martin pun akhirnya mutar arah dan mencari jalan lain karena di sana langsung terjadi kemacetan. Setibanya di kereta Matthew seruangan dengan seorang ibu muda dan putrinya yang juga akan menuju ke Paris. Sesaat kemudian ada juga penumpang lain yang merupakan seorang hakim bernama Vincent dan penumpang terakhir di ruangan itu adalah seorang pria kerdil bernama Vira. Tepat saat kereta akan berangkat terlihat seorang wanita cantik yang sepertinya sedang mencari gerbongnya. Wanita itu mengalami lebam dan dahi yang diperban. Matthew pun menyadari dari balik jendela bahwa gadis yang mengalami lebam itu Conchita. Conchita ini adalah gadis yang disukainya dan juga sudah kabur kemarin dari rumahnya. Sesaat kemudian Matthew menghampirinya dan menyerang seember air ke arahnya. Tak lama setelah itu Conchita pun langsung melompat masuk ke gerbong yang berbeda. Kembali ke dalam ruangannya penumpang yang lainnya menjadi penasaran dengan tindakan Matthew kepada wanita itu. Terutama Viru yang katanya merupakan seorang profesor psikologi. Matthew pun mulai menjelaskan bahwa wanita itu sangat menyebalkan. Dia pun menceritakan kisah bagaimana dia bertemu dengan Conchita dan cerita pun flashback ke beberapa waktu yang lalu. Saat itu Matthew berada pengadilan mengunjungi sepupunya yang merupakan seorang hakim. Saat istirahat makan siang mereka berkunjung ke rumah Matthew untuk makan siang bersama. Di sana Matthew bertemu dengan Conchita yang ternyata Conchita baru-baru ini dipekerjakan sebagai pembantu di rumah Matthew. Matthew yang baru pertama kali melihat Conchita pun langsung falling in love dengannya. Bagaimana tidak karena dia mulus banget dan body goals. Malam itu juga Matthew memintakan Conchita untuk datang ke kamarnya. Di sana Matthew bertanya tentang lebih banyak tentang dia. Conchita pun melanjutkan obrolan dengan memberitahu Matthew bahwa dia hanya tinggal di Paris dan dia adalah seorang penari sebelumnya. Matthew lalu menggiring pertanyaan lebih jauh sembari menggoda Conchita untuk melaksanakan permantapan, namun baru saja mengelus sedikit ternyata tindakannya malah membuat Conchita pergi meninggalkan kamar Matthew. Keesokan harinya Conchita meninggalkan Matthew dan keberadaannya sama sekali tidak ditemukan. Matthew sebenarnya tidak mempermasalahkannya dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sore hari. Ketika di taman tiga pria muda yang kayaknya seperti berandalan menghentikan langkahnya dan mereka meminta Matthew untuk memberikan sejumlah uang. Setelah pemalakan selesai Matthew pun pergi untuk minum di sebuah kafe. Tak diduga di sana secara tiba-tiba datang Conchita dan mengembalikan uang yang baru saja Matthew berikan kepada tiga pria yang tadi. Yang mana rupanya itu adalah temannya Conchita. Di sini biar kelihatan baik Matthew berkata agar Conchita menyimpan uang tersebut. Conchita pun menyebutkan bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk mengunjungi ibunya pekan nanti. Matthew bertanya di mana Conchita tinggal. Setelah memberitahu alamatnya Conchita pun langsung bergegas pergi dari sana. Beberapa hari setelahnya Matthew mendatangi alamat yang diberikan Conchita kemarin. Dia disambut baik oleh orang tua Conchita. Ia pun menceritakan bahwa ayahnya sudah meninggal 6 tahun yang lalu dan kini keluarga mereka sebenarnya sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan dikarenakan keramahannya Matthew malah kembali memberikan uang yang lumayan banyak kepada sang ibu. Saat itu secara tiba-tiba ibunya pamit untuk pergi beberapa saat. Sehingga Conchita dan Matthew hanya tinggal berdua saat itu. Tingkah Conchita kini malah membuat Matthew menjadi semakin jatuh cinta dengannya. Hari demi hari berlalu Matthew hampir mengunjunginya setiap hari. Dalam salah satu kunjungannya Matthew menyaksikan Conchita yang sedang menari sambil diiringi dengan petikan gitar dari seorang temannya. Lalu saat menyadari Matthew datang tak lama kemudian temannya pun pamit untuk pulang. Temannya Conchita ini semacam sudah ngerti kalau Matthew mau berduaan sama Conchita. Saat mereka sedang duduk bersama Matthew lagi-lagi melancarkan aksinya dengan ngegombalin Conchita.
Namun sialnya tak lama kemudian tiba-tiba ibunya Conchita datang. Dia lalu bercerita betapa bahayanya salah seorang wanita berada di luar. Banyak yang dipengaruhi karena pergaulan yang semakin tak terkendali. Ungkapan dari seorang ibu yang seakan menyindir Matthew yang hobinya lagi nempel-nempel mulu sama anaknya. Namun Matthew tidak memperdulikan perkataan sang ibu. Matthew lalu berbisik pada Conchita apakah dia memiliki kekasih. Conchita pun menjawab kalau dia tidak punya. Dengan malu-malu dia juga bilang kalau dirinya belum pernah melaksanakan permantapan duniawi dengan siapapun. Conchita ini ternyata masih ting-ting di umur yang ke-16-nya. Kemudian esoknya Matthew menugaskan Martin untuk membawa ibunya Conchita ke rumah. Di sana Matthew meminta restunya dan berkata bahwa dia ingin melamar sang putri. Matthew kemudian menyerahkan amplop berisi uang dan meyakinkannya bahwa ketika Conchita menikah dengannya dia akan menjaga putrinya. Dan Matthew juga meminta si ibu untuk membawa Conchita ke sini pada esok lusa. Sang ibu pun sangat senang dengan kabar gembira ini dan dia lalu pergi bergegas pulang untuk meyakinkan berita itu kepada putrinya. Ketika tiba saatnya bagi Conchita untuk bertemu dengan Matthew, teman Conchita mendatangi Matthew dan memberikannya sebuah surat. Dalam surat itu Conchita menulis bahwa dia sebenarnya mau menerima lamaran dari Matthew. Tetapi saat itu dia tersinggung karena seolah-olah Matthew ini telah membelinya dari ibunya. Dalam surat itu ia menyatakan bahwa tidak akan pernah lagi melihat Matthew. Frustasi dengan isi surat itu ia pun meramal surat itu dan membuangnya. Setelahnya Matthew memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Conchita. Namun dia terkejut dengan keadaan di sana yang sudah kosong melompong. Conchita dan ibunya ternyata sudah tidak tinggal di sana lagi. Singkat cerita sudah tak terasa 2 bulan Matthew dibuat bingung memikirkan Conchita yang entah kini berada di mana. Di sebuah kafe dia menceritakan kepada sepupunya yaitu Edward tentang hal ini dan saran dari Edward adalah menyuruhnya untuk mencari gadis lain untuk melupakan Conchita. Namun Matthew bilang kalau sebenarnya dia ini sudah jatuh cinta banget sama Conchita dan sejujurnya Matthew masih mengharapkan agar Conchita kembali ke kehidupannya. Lalu saat Edward keluar untuk mengambil mantelnya ternyata yang menangani pekerjaan itu adalah Conchita. Dan sesaat kemudian Matthew pun akhirnya bertemu kembali dengannya. Dia lantas bertanya kenapa Conchita tidak menghilang dari dirinya. Conchita menyatakan bahwa dia sudah menjelaskan melalui surat itu. Lalu seorang manajer kafe datang dan percakapan mereka pun dipotong oleh si manajer kafe yang ingin Conchita fokus pada pekerjaannya dan tidak mau kalau Conchita mengobrol dengan para tamu. Dan tiba-tiba Conchita melepas celemeknya dan memutuskan untuk berhenti bekerja saat itu juga. Di saat yang sama Conchita langsung mengajak Matthew untuk minum-minum di kafe itu. Mereka berdua lalu pergi keluar. Conchita menjelaskan bahwa dia sangat marah padanya selama 2 bulan terakhir. Tetapi semua kemarahan itu telah berubah menjadi kegembiraan setelah dia melihat Matthew lagi. Matthew yang mendengarnya pun cuma bisa senyum-senyum kegirangan. Matthew kemudian menyebutkan sebuah rumah pribadi miliknya yang berada di sebuah pedesaan dan Conchita pun langsung mengatakan bahwa dia mau pergi ke rumah itu, dan pada malam harinya mereka pun akhirnya tiba di rumah yang dijanjikan oleh Matthew. Saat di dalam mereka pun langsung pergi menuju ke kamar. Di sana Conchita bertanya mengenai keberadaan sebuah foto di ruangan itu. Matthew menjawab bahwa foto itu adalah mendiang istrinya yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Conchita yang merasa cemburu meminta Matthew untuk pindah ke kamar yang lain. Dari sini Matthew pun mulai menyadari bahwa sifat Conchita ini sulit dipahami. Di sisi lain terlihat Conchita yang lagi mandi sehabis mengganti bajunya dengan sebuah daster. Dan setelah itu pun Matthew mendapat lampu hijau akhirnya bisa mendapatkan izin untuk melaksanakan permantapan bersama dengan Conchita. Tapi sesaat kemudian Conchita terlihat kesulitan membuka dalamannya Conchita. Dan setelah dilihat dalam keadaan lilin yang menyala dia ternyata pakai celana. Akan tetapi celana itu ada simpulnya, sehingga dalamannya benar-benar susah dibuka. Beberapa hari sudah mereka tinggal bersama-sama di rumah itu namun sampai sekarang mereka belum juga melakukan hal yang seru-seru itu. Matthew tentunya mulai frustasi dengan masalah ini. Dan malam itu tiba-tiba ada keributan di jalan yang membuat Matthew dan Conchita ketakutan. Conchita yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan kamar. Namun terungkap bahwa dia pergi agar dia bisa membiarkan temannya masuk. Karena Matthew sudah sangat kesal ia pun memutuskan untuk mengusir mereka berdua dari rumah dan dia juga bilang kalau jangan pernah kembali lagi. Sepertinya Matthew sudah benar-benar muak dengan tingkahnya Conchita. Singkat cerita setelah beberapa bulan Matthew sekali lagi menceritakan ceritanya kepada Edward. Matthew pun meminta bantuannya untuk menemukan cara agar bisa menghentikan dirinya yang benar-benar sudah tergila-gila banget Conchita.
Sepupunya ini pun kembali menyarankan agar Matthew mau mengenal wanita lain dari lantas berlibur dengan wanita itu ke luar negeri. Soal Conchita Edward beberapa waktu kemudian Conchita dan ibunya didatangi dua orang petugas yang menyatakan bahwa mereka kini dideportasi, dan harus kembali ke Spanyol atau tempat asal mereka. Dan inilah salah satu cara yang dilakukan Edward agar Matthew tidak kembali lagi melihat negeri Paris. Sementara itu mengikuti saran sepupunya Matthew memutuskan untuk pergi berlibur di luar negeri, namun karena kesulitan menentukan lokasi dia meminta Martin untuk memutarnya dengan mata tertutup. Dan dia menunjuk negara Singapura untuk jadi tujuan destinasi berlibur kali ini. Profesor psikolog di kereta dengan akurat menebak bahwa dia tidak pergi ke Singapura namun sebaliknya Matthew malah pergi mengikuti Conchita ke Spanyol, dan Matthew pun akhirnya menemukan Conchita suatu malam dan mereka berkumpul kembali dengan gembira, dan sesaat kemudian Conchita mengundang Matthew ke klub bernama Grogo di mana dia bekerja sebagai penari di sana. Keesokan harinya di sana Matthew pun menikmati tarian Conchita yang menurutnya sangat menawan. Conchita lalu meninggalkan panggung sejenak dan menghampiri Matthew dan mereka pun akhirnya mengobrol bersama. Sesaat kemudian Conchita pamit untuk kembali ke belakang panggung karena harus kembali berlatih. Setelah Conchita pergi salah satu teman Conchita tiba-tiba datang dan memperkenalkan dirinya kepada Matthew. Dia memberitahu bahwa Conchita membohonginya, lalu meminta Matthew melihat ke atas sana dan mencari tahu sendiri apa yang sedang dilakukan Conchita. Dan akhirnya Matthew melihat bahwa Conchita sedang menari di sebuah ruangan yang penuh dengan laki-laki dan tanpa menggunakan apapun. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Conchita pun terus mengembalikan keadaan yang awalnya dia bersalah menjadi benar. Sampai akhirnya Matthew pun mengalah dan berjanji akan memberikan apapun agar Conchita berhenti dari pekerjaannya sekarang. Pada keesokan harinya Conchita kini memiliki rumah sendiri hasil minta kepada Matthew yang kemarin berjanji akan memberikannya apapun. Matthew kemudian memberikan Conchita kunci rumah beserta surat-suratnya yang sudah dirubah menjadi atas namanya. Ia pun sangat gembira saat itu dan memberitahu Matthew bahwa dia akan mau melakukan permantapan pada besok malamnya. Singkat cerita keesokan malamnya Matthew datang ke rumah Conchita dengan penuh semangat. Karena Conchita telah menjanjikannya yang indah-indah. Namun dia terkejut melihat Conchita yang tidak mengizinkannya masuk ke dalam, dan sebaliknya dia mengatakan kepada Matthew bahwa sepanjang mereka bersama dia hanya menggunakan Matthew memanfaatkan uangnya saja. Dia lalu memanggil temannya yaitu si gitarus dan melakukan permantapan di hadapan Matthew. Matthew yang sudah benar-benar kesal hanya bisa bersabar dan lalu pergi meninggalkan rumah Conchita. Film pun ditutup dengan Matthew dan Conchita yang bertemu kembali di kereta yang sama. Lalu sesampainya di Paris mereka kembali bersama lagi dan berbaikan, dan sampai di sini film pun tamat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan tulis pendapat kamu tentang film ini di kolom komentar.